Ada nggak sih teman-teman yang di sini udah berusaha buat regulasi emosinya, buat ngendaliin marahnya, buat ngendaliin ngamuknya, tapi kok rasanya sulit banget? Penasaran? Gimana caranya kita regulasi emosi? Simak bumper dulu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jimmy Ardian. Saya seorang psikiater dan juga traumaterapis dari Wellspring Indonesia. Hari ini kita akan ngobrol soal regulasi emosi. Teman-teman, regulasi emosi itu gampangnya adalah strategi atau keterampilan untuk kita membuat emosi berada dalam keadaan yang dalam tanda kutip bisa dikontrol. Tidak selamanya emosi bisa dikontrol, tapi tidak nggak bisa dikontrol. Ngontrol ini hati-hati menerjemahkannya. Ngontrol ini bukan berarti artinya saya bisa membuat emosi ini secara sengaja atau sadar nggak dirasakan. Atau mengontrol ini nggak bisa kita terjemahkan dengan aku pengen secara sadar mengubah level emosiku secara kecepatan yang aku mau. Misalnya kalau cepat aku mau hilang ya dia hilangnya harus cepat. Atau kalau mau aku lama hilang ya hilangnya harus lama. Nggak gitu. Jadi regulasi emosi sekedar keterampilan untuk nanti di ujung emosinya terkendali. Tapi kita perlu kenalan dulu sama beberapa konsep sebelum kita masuk ke sana, teman-teman. Emosi itu sebenarnya bukan insting alamiah murni manusia, teman-teman. Enggak. Kadang beberapa orang nganggap emosi itu sebagai benda padat yang nyata, real, objektif, dan memang begitulah kenyataannya gitu. Nggak juga. Pada kenyataannya kita bisa cemburu pada sesuatu yang sebenarnya nggak ada. Kita bisa marah pada yang kita ciptakan sendiri di kepala. Even kita ngarang-ngarang sebuah cerita di kepala, kita bisa sedih, kita bisa terluka, padahal kejadiannya nggak ada. Bener dong. Emosi tidak serta-merta adalah gambaran peristiwa real, tapi juga gambaran filter mental yang kita pakai untuk melihat peristiwa real. Ada peristiwa, kita filter dengan keadaan kita sendiri, entah cara kita mikir, entah memori yang kita punya, entah perasaan yang kita punya, entah sensasi badan yang kita rasa, apapun filternya itu, dan kemudian menghasilkan emosi. Kira-kira gitu. Jadi emosi ini sebenarnya bukan benda yang objektif-objektif banget. Yang artinya, kalau kita percaya 100% sama benda yang nggak objektif-objektif banget ini, hidup kita bisa dalam masalah, teman-teman. Kalau misalnya ada seorang pasangan, katakanlah laki-laki, merasa istrinya cemburu, lalu dia melakukan tindak yang keras gitu, kasar. Padahal kecemburuannya cuma ada di kepalanya. Apalagi lebih buruk lagi kecemburuan ini muncul karena emang si orang ini tukang selingkuh. Jadi bagaimana cara dia melihat realita adalah karena aku selingkuh, orang lain juga akan selingkuh kalau dia melakukan hal serupa. Lah kan ngaco. Aku maksudnya ya. Emosi nggak bisa 100% dipercaya karena memang nggak bisa 100% dipercaya. Oleh karena itu, penting bagi kita regulasi. Setelah emosinya terregulasi, baru kita bisa mikir sehat. Kalau kita nggak bisa mikir sehat, nggak bisa ngambil tindakan benar. Artinya, regulasi emosi penting supaya tindakan yang kita ambil itu objektif, masuk akal, bagus, tepat guna, dan akhirnya membantu kita di keseharian. Artinya, kita perlu belajar regulasi emosi sekarang. Nah, regulasi emosi itu gimana? Teman-teman, mari bayangkan dulu emosi dari nggak ada sampai sangat intens meledak. Dan kita kasih nomor 0 sampai 10. Sudah ya. Kita masih bisa meregulasi emosi kalau skalanya 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Itu kita bisa regulasi. Tapi kalau skalanya 7, 8, 9, 10, biasanya udah enggak. Udah dibahas di video sebelumnya. Bahwa kalau 7, 8, 9, 10, kita perlu belajar toleransi di stres. Kita tidak bisa cuma bernafas atau menenangkan diri, nggak bisa. Biasanya harus udah distraksi, udah kabur, supaya perasaannya turun. Tapi kalau selalu itu yang kita pakai, artinya kita cuma nunggu emosi intens doang. Itu juga nggak sehat. Kita butuh meregulasi supaya emosi nggak sering-sering banget intens. Biar kejaga nih 0 sampai 6. Skalanya di sini-sini aja. Di dalam skala 0 sampai 6, kita berlatih grounding, kita berlatih mindfulness, kita berlatih CBT, kita berlatih banyak hal supaya emosi kita terjaga. Contoh, belajar mindfulness di channel YouTube ini. Lakukan secara konsisten dan rutin. Jangan lakukan kalau lagi emosi doang. Nggak nolong. Tujuannya justru latihan konsisten biar nggak sering-sering banget meledaknya. Nangkap maksudnya ya? Tapi ini akan sangat sulit kalau kita menambahkan satu variabel lagi selain variabel intensitas emosi, yaitu variabel waktu. Saya akan buat gambaran dikit teman-teman. Mari membayangkan emosi seseorang itu normalnya, ini normal. Ketika tercetus, dia tuh beranjak tuh. Dari 0, seiring waktu naik ke 1, seiring waktu naik ke 2, 3, 4, 5, 6.
Begitu 7, 8, 9, 10 dia menukik. Artinya, seiring waktu sebenarnya emosinya punya ruang untuk kita regulasi. Dia nggak langsung meledak gitu. Tapi ada dulu, harusnya kita sadar, regulasi dulu, turun lagi, sadar, turun lagi, sadar, begitu seterusnya. Tapi orang kadang-kala pengennya nggak usah regulasi, pokoknya langsung reda aja. Nggak kayak gitu sih cara kerjanya. Keterampilan regulasi emosi adalah keterampilan yang berbeda ketimbang keterampilan untuk memproses trauma. Itu dua hal berbeda. Kalaupun trauma kita terproses dan kita nggak ke-trigger, begitu skala nyampe emosi 7 tetap aja menukik. Jadi artinya kita tetap butuh keterampilan regulasi emosi. Nangkep maksudnya ya? Naik, turun, begitu seterusnya. Tapi bandingkan kalau di dalam skala waktu ini, dalam waktu singkat, 0 sampai 10-nya begini grafiknya. Nggak sempet kita regulasi emosi. Baru muncul pencetus, langsung boom, intens. Pada kondisi begitu, regulasi emosi jadi sia-sia karena udah nyampe di ujung duluan. Nggak bisa. Dalam kondisi begitu, kita perlu sadar, naik tiba-tiba 0 sampai 10, besar kemungkinan karena trauma. Karena trauma membuat kita mempersepsi realita yang harusnya realita naik emosinya pelan, naiknya jadi begini. Kita perlu sadar traumanya apa, memorinya apa, dan memori tadi kita kunjungi ulang, penuhi kebutuhannya, emosinya dihilangkan dari situ supaya kita nggak begini. Tapi supaya begini. Ada, ada, ada landainya gitu. Karena kalau ada landainya, kita masih bisa regulasi emosi. Kalau begini, udah nggak sempat regulasi emosi. Ini, ya yang begini tadi, ya yang terlalu menukik, itu urusannya trauma. Traumanya harus diproses. Walaupun memproses trauma pada beberapa konteks juga nggak bisa dilakukan sendiri. Kadang kita perlu ke terapis, ke psikolog, psikiater yang memahami trauma terapi. Karena psikolog psikiater nggak sama teman-teman. Misalnya, nggak semua psikiater tuh nanganin atau jago nanganin kasus anak. Saya contohnya, saya nggak terima kasus anak. Kalau ada nggak sengaja pendaftaran nembus gitu kasus anak, saya akan dengan sadar minta maaf, saya nggak bisa handle, saya akan minta ke psikiater lain. Kenapa? Saya sadar, saya nggak bisa, nggak jago. Begitu juga kasus keluarga, biasanya saya akan refer ke yang lain. Saya sadar, saya nggak jago. Jadi psikiater psikolog itu nggak sama teman-teman. Kalau kita mau ke psikiater psikolog, research dulu. Kebutuhanmu apa, nyarinya apa. Misalnya ADHD, ADHD jangan nyari saya, nggak ngerti saya. Tapi orang tuh mikirnya, yang penting ke psikiater. Oh ini psikiater jago ngomong, kunjungi. Loh, tar dulu. Ini keahliannya di mana? Baru dikunjungi. Orang kita kalau nyari bengkel juga nyari keahliannya kan. Ini keahliannya mana nih? Baru kunjungi, gitu kira-kira. Begitupun ketika mencari psikolog psikiater. Kalau rasanya menukik, cari yang temanya trauma. Kalau yang begini, cari yang lain juga bagus. Cari yang CBT, cari yang mindfulness, bagus. Karena itu latihannya. Nangkap maksudnya ya? So, kita perlu sadar kita mencari ke siapa. Dan kita perlu sadar kalau kita udah butuh bantuan dan nggak apa-apa. Walaupun ada beberapa tema trauma yang mungkin teman-teman bisa proses sendiri. Di situ saya berbagi juga di dalam buku Pulih dari Trauma atau di membership saya sering banget ngomongin tentang tema trauma dan bagaimana prosedur memproses trauma tuh ada di video membership. Tapi memang udah ada highlightnya, kalau nggak bisa dilakukan sendiri, nggak bisa nggak, itu harus cari profesional kesehatan jiwa yang memahami tema trauma. Gitu teman-teman. So, pertama-tama ketika kita sadar regulasi emosi udah menukik, waktunya berhenti. Tapi kalau ada landainya, kita belajar dalam regulasi. Belajar mindfulness deh. Di channel ini ada. Itu ada 8 video atau 7 video, saya lupa. Kita belajar sama-sama biar nggak terus-menerus berada di level yang ekstrim emosinya. Gitu ya teman-teman ya. Semoga video ini bermanfaat dan bisa memisahkan, membedakan kapan kita regulasi emosi, kapan kita memproses ulang trauma. Dua konteks tadi beda. Semoga video ini bermanfaat. Kalau ada teman-teman pengen nanya, diskusi, saran, masukan buat bahas apa, tulis di kolom komentar. Buat yang pengen beli buku Pulih dari Trauma atau Merawat Luka Batin yang saya tulis, ada di, yaitu pokoknya ada di pencet. Sekarang YouTube kan juga bisa buat belanja ya. Dan buat yang mau join membership, klik subscribe dulu, baru bisa join membership. Nggak bisa join kalau belum subscribe. Gitu ya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.